Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Dwi Ratulangi selaku moderator dari kelompok 2. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama Ahmad Nugroho, Dinda Larasati, Eka Setiarini, dan saya Imelda Dwi Ratulangi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, materi yang pertama adalah tentang pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pihak-pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum ada dua, yaitu orang dan badan hukum. Unsur-unsur perjanjian ada tiga, yaitu essentalia, naturalia, dan accidentalia. Azas-azas perjanjian. Azas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum oleh undang-undang, tetapi kebebasan itu dibatasi, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua ada azas konsensualitas. Suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat diperoleh kata sepakat antara para pihak mengenai perjanjian. Yang ketiga ada azas personalia. Pasal 1315 atau 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai azas personalia yang menyatakan pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Yang keempat ada azas obligator. Perjanjian yang dibuat para pihak baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja dan belum memindahkan hak milik. Baik, materi yang selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai syarat-syarat perjanjian, prestasi, dan berakhirnya perjanjian. Syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata mencakup 4 syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal yang tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan di sini berarti terjadinya penyesuaian kehendak, timbulnya kehendak atau keinginan tidak didasarkan pada paksaan, kekhilafan, atau penipuan dari salah satu pihak. Yang kedua, kecakapan. Kecakapan di sini maksudnya adalah dewasa. Maksud dari dewasa adalah mampu menyelesaikan tugas yang dia emban. Yang ketiga, hal yang tertentu. Hal yang tertentu di sini adalah objek dari perjanjian. Objek dari perjanjian itu haruslah jelas dan dapat diverifikasi termasuk dalam jenis apa. Yang keempat adalah sebab yang halal. Sebab yang halal ini merupakan objek dari perjanjian. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya tidak dari mencuri atau mengambil milik orang lain dan lain sebagainya. Dan tujuan dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Kemudian, prestasi atau perbuatan tercela atau ingkar janji ialah prestasi buruk dari seorang debitur dalam melakukan perjanjian. Prestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu yang pertama, janji akan melakukan sesuatu tetapi janji tersebut tidak ditepati. Contohnya, seorang akan mengembalikan pinjaman selama 1 bulan, tetapi orang tersebut tidak mengembalikannya dan tidak akan pernah kembali. Yang kedua, terlambatnya melakukan perjanjian. Di sana seorang meminjam sesuatu dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi ia mengembalikan barang tersebut selama 2 bulan. Yang ketiga, melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Contohnya, seorang meminjam dengan nominal yang disepakati di awal, tetapi ketika pengembalian dia tidak mengembalikan sesuai dengan nominal awal, berbeda dengan nominal awal. Akhirnya pihak debitur mengalami kerugian karena perbedaan nominal di awal dengan di akhir.
keempat, melakukan hal terlarang yang sudah ada dalam perjanjian, misalnya dalam penyewaan rumah. Pada dokumen tertulis sudah ditetapkan bahwa pemilik sewaan rumah tidak memperbolehkan untuk mengubah bangunan asli dari rumah tersebut. Tapi pada kenyataannya, penyewa rumah merenovasi atau merubah bangunan asli tersebut. Akibat dari wan prestasi yaitu ada 3. Yang pertama, mengganti kerugian oleh kreditur. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Dan yang ketiga, peralihan nasabah. Berakhirnya perjanjian yaitu ditentukan oleh salah satu pihak, pembatalan dari salah satu pihak, dan terjadinya wan prestasi antara salah satu pihak. Sekian dari saya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Astiarini. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu materi tentang tujuan umum tentang perjanjian pinjam-meminjam. Nah, perjanjian pinjam-meminjam ini terdapat dalam pasal KUH pasal 1745 dan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Kegiatan usaha peminjaman dilakukan oleh koperasi yang kaitannya sangat erat dengan kredit. Nah, kredit ini adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh kreditur. Nah, untuk debitur ini melunasi peminjamannya kepada kreditur dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk pihak-pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam ini ada 2. Yang pertama yaitu pihak yang memberi pinjaman uang yang dimaksud dengan kredit, kayak pemberian kredit, yaitu yang dimaksud dengan kreditur. Nah, yang kedua ini yaitu pihak yang menerima uang yang disebut dengan penerima kredit, yaitu dengan debitur. Nah, ada 2 bentuk perjanjian kredit. Nah, yang pertama yaitu perjanjian kredit di bawah tangan. Yang kedua yaitu perjanjian kredit dengan akte notaril. Nah, akte autentik diantara dalam pasal 165 HIR, pasal 165 HIR, JO pasal 285 RBG, pasal 1868 KUHP Perdata. Kekuatan pembuktian dari akte ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuatan pembuktian lahir. Yang kedua yaitu kekuatan pembuktian formal. Yang ketiga yaitu kekuatan pembuktian material. Nah, materi selanjutnya yaitu perjanjian akad kredit ini dilakukan oleh koperasi. Ya, kayak seperti perjanjian baku, tapi ditentukan oleh pihak koperasi sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu perjanjian akad kredit yang dilakukan oleh koperasi. Nah, perjanjian ini atau perjanjian baku ini, yang dimaksud baku ini adanya atau karena ditentukan oleh pihak koperasi sendiri. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak saja dan dalam bentuk formil yang berisikan klausa-klausa yang telah ditentukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya ini para pihak mengisi data-data informatik. Nah, itu saja. Tapi pihak yang diberikan kontrak baku hanya dalam posisi take in or leave in, tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Nah, itu saja pemaparan materi saya. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perjanjian baku menurut Maryam Deris Badrul Azim ialah: A. Terdorong oleh kebutuhan debitur, terpaksa menerima perjanjian itu. Yang B. Bentuk tertentu atau tertulis. Yang C. Masyarakat debitur sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian. Yang D. Dipersiapkan secara massal dan kolektif. Dan yang E. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pesosok atau ekonominya kuat. Pada asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat mengatur isi perjanjian selama tidak dilarang oleh undang-undang, kepatutan, dan jurisprudensi. Dalam kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat sebagai kontrak. Suatu kontrak untuk mengikat kedua belah pihak, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: yang pertama, syarat sah umum; yang kedua, syarat sah yang khusus. B. Tidak dilarang oleh undang-undang, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang C. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan yang D. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut Arifin Sutio, jenis-jenis kredit pada koperasi simpan pinjam antara lain: A. Kredit atau pinjaman di bawah simpanan. D. Kredit atau pinjaman di atas simpanan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.